Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat elektoral KPU Kota Blitar, jumpa lagi dengan KPU Kota Blitar dalam podcast yang selalu berusaha menyajikan informasi seputar tentang demokrasi dan kepemiluan. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan seorang tamu yang bagi saya setidaknya ini spesial gitu. Kenapa spesial? Karena ini teman lama saya, senior saya punya kesan yang sangat mendalam kepada beliau. Jadi kesan mendalamnya itu saya kira tidak perlu saya ceritakan, nanti kalau cerita malah cerita-cerita yang lain, nanti malah nggak cerita tentang pemilu gitu. Nah, beliau ini dikenal sebagai anak kolong. Nah, saya juga baru beberapa saat yang lalu kenal istilah anak kolong. Kenapa anak kolong? Karena beliau ini ternyata anak tentara. Nggak nyangka saya kalau beliau ini anak tentara, karena dedekannya, kalau orang Jawa bilang dedekannya nggak ada dedekan anak tentara sama sekali gitu. Orangnya humble gitu. Jadi dengan junior itu sangat perhatian. Saya merasa waktu pertama kali jadi anggota KPU bertemu dengan beliau di pinggir pantai di perjalanan ke Situbondo itu luar biasa. Jadi memberikan banyak pengalaman begitu, meskipun bertemu sesaat dengan banyak senior-senior. Mas Toto Haryono. Sehat ya Mas Toto? Alhamdulillah, luar biasa. Saya ini pertama tentu harus menyampaikan permohonan maaf karena kebiasaan kita memang gini ya, jadi sering bajak-bajak begini. Jadi ada tokoh yang kita anggap potensial gitu kita bajak. Nah, termasuk panjenengan ini kita anggap potensial, makanya perlu kita bajak karena ilmunya ini yang perlu kita minta supaya dikuras gitu, supaya dikeluarkan semua. Nah, Mas Toto ini saya tadi sempat sampaikan beliau ini anak kolong, tapi dedekannya bukan anak tentara gitu. Kenapa Mas? Padahal kan kalau anak tentara itu biasa ya, kalau apalagi kan anak tentara di zaman Orde Baru kan ya. Jadi kalau saya melihat anak tentara biasanya kan ya gitu ya, orangnya selalu gitu ya. Jadi apa gitu ngandalkan bapaknya gitu tentara. Tapi ini Mas Toto ini tidak kelihatan sama sekali. Malah saya kalau lihat Mas Toto itu lebih banyak saya pikir anak kiai gitu. Kalau kemana-mana bicaranya selalu religius gitu. Kenapa Mas Toto? Saya nggak ada keinginan jadi tentara dulu. Nun sewu, saya nih jadi malu kalau ketemu Mbak Yai ini. Sobat elektoral, saya tuh kalau ketemu Mas Umam itu saya selalu panggil Mbak Yai. Beliau itu inspiratif dan jujur saya ini merasa tersanjung ya ini. Ketemu Mas Umam, bukan beliau yang nimba ilmu, tapi saya itu kayak ketemu Mas Umam kayak petik jago gitu ya, moro-moro kutuk itu, gak iso keluru lek ketemu Mas Umam ya. Sekali lagi saya matur sembah nuwun sangat bisa diajak berdialog, berdiskusi, apalagi langsung dengan Mbak Yai ini, rasanya kayak adem hati. Saya baru kali ini dipanggil Mbak Yai itu, selama ini nggak pernah. Jadi ya saya memang anak tentara, saya lahir di Malang, di Brantas, di asrama Bapak Sadul Dinas di Armet, sehingga kalau anak tentara enggak punya mudinya di mana, enggak ada, selalu di asrama gitu. Dan memang rata-rata anak tentara itu memang gimana kan dididik egaliter memang. Gitu ya. Jadi, malah justru dididik egaliter. Karena di tentara karena hidup di asrama. Iya. Apalagi disebut anak kolong tentara zaman Orde Baru itu bukan karena apa? Karena rumahnya kecil, anaknya banyak, sehingga tidurnya di kolong gitu ya. Sehingga apa ya? Istilahan bukan itu ya, istilah penjajahan Belanda ya. Jadi kenapa egaliter? Karena di asrama itu kita bergaul dengan segala bentuk, artinya segala bentuk masyarakat, agama, suku, sudah biasa itu. Karena di asrama bukannya malah justru homogen karena ketentaraannya itu, tapi heterogen dari sisi suku ya. Dari suku, agama, ras itu menyatu di sana. Ya. Dan justru di zaman saya itu bukan berarti sangat untuk religius itu sangat ketat.
di asrama itu. Oh gitu. Saya masih ingat kalau kita nggak bangun pagi itu digerujuk. Yang gerujuk? Bapak saya, kakak saya. Jadi di anak tentara itu biasa kalau adzan ya suruh ke musola. Gitu ya. Jadi justru di anaknya tentara ketaatan sama orang tua tinggi, ketaatan beragama juga dididik tinggi, senioritas itu selalu dijunjung di sana. Jadi kita ini tidak berani ngelawan dengan usia yang lebih tua itu, enggak. Nah, mungkin kenapa kadang-kadang disebut anak tentara itu kok nakal ya. Kalau di dalam asrama arek meneng, tapi begitu di luar, kayak PT dilepas di kandang itu gitu loh. Tapi saya dengar-dengar juga jago berantem juga ya tapi ya. Kalau itu ya apa? Karena kalau kita nakal tuh wong tentara lek gebuk itu pakai kopal gitu loh. Sehingga kalau berkelahi itu ya nurun, biasa gitu loh. Nurun berarti ya. Ya. Nah, saya ingin ini Mas Toto. Kita ini kan pernah punya pengalaman kepemiluan yang pemilu itu kita laksanakan di zaman Presiden Soekarno. Nah, pemilu itu digagas sejak sebelum tahun 55. Kemudian terlaksana di tahun 55 dan berhasil menjadi pemilu pertama yang dianggap sukses tidak hanya di dalam negeri tapi luar negeri kan, ya. Nah, menurut Mas Toto, apa yang apa yang menjadi supremasi di tahun 55 itu sehingga itu bisa diakui oleh dunia? Apakah karena belum ada benchmark ya, belum ada pembanding, sebelumnya kan belum ada pemilu, kemudian ada gegap gempita pemilu paling demokratis waktu itu diakui oleh dunia, ataukah memang ada kesadaran bahwa pemilu yang demokratis ya 55 itu gambarannya gitu. Gimana Mas Toto? Literasi sudah banyak bicara. Pemilu yang terbaik adalah pemilu tahun 55. Kenapa itu terjadi? Karena semangat kenegarawanan, semangat kebebasan dari ketertindasan, lahirlah pemilu yang semua faksi itu bagaimana bernegara dengan benar dan itu diwujudkan lewat pemilu. Lahir dari ketertekanan. Lalu ada pemilu kedua yang terbaik juga, pemilu tahun 99. Ya, Kenapa lahir 99 dan pemilu yang terbaik juga? Kenapa? Lahir dari ketertindasan dan ketertekanan Orde Baru. Harus diakui literasi mengatakan pemilu 99 itu pemilu yang tanpa politik uang. Jadi tidak ada isu politik uang saat itu. Karena rakyat gegap gempita bagaimana melaksanakan pemilu yang luber dan jurdil. Ingin ada perubahan ya, sama seperti 55. Pasca penjajahan. Kemudian dipilih secara demokratis 55, antusiasme, kemudian setelah itu di era Orde Baru penuh dengan ketertindasan juga, kesenangan. 99 reformasi, pemilu 99 pemilu yang terbaik. Literasi mengatakan demikian. Lama semakin kualitasnya semakin mundur. Lalu Mas Toto melihatnya karena apa mundurnya kita ngomongnya mundur kemunduran apa ini? Demokrasi kah atau apa ini Mas Toto? Bukan kemunduran demokrasi itu. Kemunduran moralitas demokrasi. Itu real. Kenapa? Sekarang itu muncul pameo-pameo yang berjuang. Kalau berjuang itu kan kata-kata sakral orang, apa itu berjuang? Melakukan sesuatu yang dia tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang diperjuangkan, tapi dia mengeluarkan, meneteskan keringat untuk yang diperjuangkan, lalu berjuang. Beda dengan profesional. Profesional mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukan. Pada awalnya ya. Berjuang ini akhirnya sekarang mundur. Beras, baju, dan uang. Itu pameo yang lahir. Ya. NPWP. Sekarang akhirnya menjadi kata yang absurd, kata yang klise ya. Jadi kalau orang ngomong berjuang gitu, itu menjadi sesuatu yang jadi dipertanyakan gitu. Wani piro, nomor piro. Mas, bukannya, mohon maaf Mas Toto saya potong, bukannya ini kan akhirnya bicara soal oligarki ya. Bukannya soal oligarki itu sudah ada sejak Orde Baru. Makanya konsolidasi
demokrasi kita gagal, harus diakui. Kita sebagai penyelenggara pemilu, saya di Banwaslu melakukan sesuatu yang sepanjang tangan kita mampu berjuang, kita berjuang. Tapi arus ini begitu sangat kuatnya. Kenapa? Sipil gagal melakukan konsolidasi demokrasi. Sehingga apa yang disuarakan, pintu masuknya reformasi. Begitu ini pintu dibuka, sama dengan kemerdekaan dulu. Kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Reformasi ini juga jembatan emas. Tapi setelah reformasi dibuka, kita gagal. Yang dulu tuntutan KKN sekarang kembali lagi korupsi. Kita tidak malu-malu, bayangkan. Koruptor itu masih bisa selfie dengan salam metal, salam victory. Dan koruptor itu bisa kita lulukan. Ini kejahatan macam apa? Moralitas macam apa? Inilah materialisme. Semakin parah atau ada perubahan, Mas Toto? Bertemunya IT, apalagi yang sekarang dengan pandemi, ini oligarki baru saya melihatnya. Inilah oligarki kesehatan. Ini kalau dulu kan oligarkinya sumber daya politik, perebutan sumber daya alam, lalu lahirlah oligarki dalam pengurukan aset. Sekarangnya oligarki kesehatan. Ini muncul kayak arus bah gitu, bertemu dengan IT. Lalu ada istilah orang OTG, orang sakit tanpa gejala. Loh, padahal sakit itu ada gejalanya. Saya melihat kita harus pakai masker, jaga jarak. Saya melihat ini tidak sekedar kesehatan ini. Tuhan lagi memberi salam damai kepada kita, salam cinta. Hei, kenapa kamu pakai masker? Karena mulutmu bau. Karena ngomongmu sudah tidak ada aturan lagi. Maka ada simbolisasi orang suruh pakai masker. Tutup masker. Hei, kamu harus jaga jarak. Kenapa? Kamu berdekatan, kamu itu kong kali kong. Kamu harus cuci tangan. Ini harus makna filosofisnya. Tidak sekedar kesehatan, ini makna filosofis. Tuhan lagi menyapa kita. Hei Bung, kamu cuci tangan Bung, ayo bersih-bersih. Kamu tutup mulutmu Bung, jangan ngomong seenaknya. Jangan ngomong yang tidak benar. Ini pergulatan kita. Dan memang alhamdulillah dan kita bersyukur, kita selalu bersyukur bahwa kita ditetapkan masih hidup dan kita harus melakukan sebuah proses. Tuhan tidak akan menilai kok Tuhan. Iya, Mas Toto. Dalam konteks soal-soal tadi ya yang disampaikan oligarki dan lain sebagainya, soal-soal KKN yang ternyata masih punya tempat di era era sudah bukan lagi era milenial kan, ini sudah kalau generasinya sudah post G kan ya, post G. Ternyata isu KKN itu masih relevan ya untuk dibicarakan seiring dengan menguatnya soal-soal oligarki dan lain sebagainya yang konon banyak orang kita ini di lembaga berbeda ya, sama-sama penyelenggara, saya di KPU, Mas Toto di Bawaslu, selalu orang tidak paham, akhirnya kita dianggap punya andil salah, bukan punya andil benar gitu, punya andil salah, menciptakan oligarki baru melalui proses yang kita kawal, pemilihan dan lain sebagainya begitu. Jadi orang tidak paham itu, tidak paham bagaimana. Jadi suksesnya penyelenggaraan pemilu itu dianggap mereka ya, orang yang nggak tahu ini itu dianggap adalah sebanding dengan gagalnya demokrasi yang berjalan gitu. Jadi satu paket lah itu dianggap begitu. Padahal ini kan ada dua ranah yang berbeda ya. Kita di ranah penyelenggaraan ya, ada seperangkat hukum yang harus kita kawal. Nah, ada orang ini berpandangan apa yang menyebabkan kondisi kita seperti ini itu karena kos politiknya tinggi dan awalnya ada di penyelenggaraan. Gimana Mas Toto? Mungkin salah satunya iya, salah satu dari sebuah faktor. Makanya satu jadi misi kita, saya katakan tadi di awal, di penyelenggara pemilu itu
bagian dari tanggung jawab ideologis. Kos politik, oh ya, salah satu faktor. Dan perang bagi kita itu perang melawan politik uang, itu perang bagi kita. Ya. Sama dengan kalau di luar perang melawan koruptor. Musuh utama kita adalah politik uang. Makanya Bawaslu sering dianggap Bawaslu itu resek itu loh. Kerjanya apa sih? Kerjanya cuma nurunkan spanduk, nurunkan baliho di pohon. Tapi mereka lupa, ini ada message yang ingin disampaikan. Karena apa? Proses pemilu itu adalah memilih pemimpin-pemimpin yang strategis. Pemimpin-pemimpin tingkat kota, tingkat regional, tingkat nasional. Lalu Bawaslu hadir. Bawaslu memberi teguran, memberi sanksi terhadap pemasangan baliho yang menyalahi aturan. Bisa dibayangkan enggak? Mereka mau jadi wali kota, mereka mau jadi presiden, mereka mau jadi bupati, mereka mau jadi DPR, masang baliho aja melanggar aturan. Kalau manusia-manusia semacam ini terpilih, pasti dia jadi bajingan. Pasti dia jadi maling nanti. Indikasi awalnya ya. Indikasi awalnya. Sudah menyalahi aturan. Wong sederhana aja melanggar kok. Nah, karena itu Bawaslu hadir tuh diberi message, ini menyalahi aturan. Kamu salah. Kamu jangan seperti itu. Ini misalnya mendidik. Ya. Anggap dalam tanda kita mendidik. Para seleksi awal calon pemimpin yaitu oleh Bawaslu apa? Kamu jangan melanggar aturan. Yang kecil aja kamu melanggar, apalagi nanti kalau jadi kamu. Ya. Ini misi yang paling sederhana dari Bawaslu. Oke, silakan dianggap resek, tukang marah. Ya, itu tanggung jawab moralitas. Menjadi tanggung jawab bersama memang ya soal-soal tadi yang disampaikan oleh Mas Toto, soal bagaimana kemudian para calon peserta pemilu maupun pemilihan itu bisa benar-benar berpikir tidak untuk dirinya sendiri gitu, tidak berpikir untuk sponsornya ya. Karena kan akhirnya kalau bicara kos politik yang sangat tinggi itu kan akhirnya bicara sponsor. Mereka kan harus mengembalikan dalam berbagai macam bentuk ya. Tapi berpikir bagaimana mereka kembalinya adalah berpikir pada rakyat kan gitu kita kalau bicara soal ini ya, soal idealisme dalam berpolitik kan mestinya begitu. Itu mestinya. Tapi faktanya kan jauh ya, maksudnya jauh panggang dari api meskipun tidak semua anggota dewan kita, wali kota, bupati, gubernur kita seperti itu tentu enggak, masih ada yang baik. Tetapi fakta bahwa di lapangan kita menghadapi persoalan yang seperti ini itu nyata. Sehingga kemarin Bawaslu kan punya sekolah pengawasan partisipatif. Apakah itu bentuk kesadaran bahwa memang ternyata pengawasan tidak bisa dilakukan sendirian gitu? Itu sekolah kader pengawas partisipatif bagian dari program nasional yang harus kita wujud tentang pendidikan politik. Bawaslu ini tagline-nya kan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tagline ini sama dengan tagline-nya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Pertahanan kita ini kan sistem hankam rata, jadi melibatkan rakyat dalam proses mempertahankan negara. Nah, kita ini juga perang kita ini. Perang melawan idealisme, melawan pragmatisme. Nah, kita didik kader-kader. Rakyat itu menjadi mitra strategis Bawaslu dalam proses pengawalan penegakan keadilan pemilu. Bentuknya apa? Ya kita ajak anak-anak muda ini. Pengawasan. Ya, untuk sekolah kader pengawasan partisipatif. Pada saat yang sama, pengawasan partisipatif harus diuji dengan upaya-upaya para peserta pemilu untuk memberikan sesuatu yang tadi berjuang tadi itu ya. Nah, gimana Mas Toto? Tuhan itu yang saya tahu tidak akan menilai hasilnya, tapi menilai prosesnya. Ya. Beramal soleh kamu, hasilnya kerjakan. Kamu berada di posisi yang mana? Oh pasti gelap dan terang ini akan selalu ada. Antara idealisme dan pragmatisme akan selalu ada. Semut Ibrahim selalu ada.
tapi bukan soal semut mau memadamkan api yang membakar Ibrahim, tapi di posisi mana kita berada. Keberpihakannya. Keberpihakan. Ya, betul. Nah, Bawaslu mendidik kita untuk ayo kita berpihak di semut Ibrahim. Ya, luar biasa ini perbincangan hari ini. Jadi saya inginnya sebenarnya lebih banyak diskusi ya. Jadi enak gitu, nyantai gitu. Cuman kita terbatas waktu kayaknya ini Mas Toto. Saya ini malah ngangsu kawur kan dengan ini bayai ini. Nah, kita ini enak gitu kalau ngobrol gini ini kan enak lepas gitu. Meskipun mungkin sobat elektoral harus gandeng-gandengkan ini arah diskusi kita ini. Tapi saya terima kasih Mas Toto. Jadi memberikan banyak pencerahan hari ini. Tapi sebelum ini Mas Toto, sebelum kita akhiri, jadi apa Mas Toto pesan paling penting bagi kita khususnya para pemilih ya, sobat elektoral di rumah atau semua para pemilih di seluruh penjuru tanah air terkait dengan gagalnya reformasi ya, gagalnya kelompok masyarakat sipil yang memanfaatkan momentum reformasi yang harusnya itu bisa memperbaiki kondisi bangsa kita dalam konteks kita sebagai penyelenggara Mas Toto. Selemah-lemahnya iman bagi masyarakat pemilih, bagi kita semua, demokrasi pemilu ini adalah saat kita berperan aktif dalam bernegara. Ini satu-satunya kesempatan kita masyarakat pemilu melakukan peran aktif dalam bernegara ini ya lewat pemilu ini. One man, one vote, one value. Satu suara sangat bernilai. Maka berikanlah suaramu dengan yang sebenar-benarnya, yang setepat-tepatnya, tanpa dipengaruhi oleh apapun. Kecuali apa? Keinginan untuk memilih pemimpin yang terbaik dari orang yang paling baik. Inilah persembahan terakhir, persembahan yang paling mungkin kepada Tuhan kita saat kita nanti diambil oleh Tuhan kita. Sehingga kita bangga di depan malaikat. Selama hidup saya pernah melakukan sekali aja dalam hidup saya apa? Saya memilih pemimpin dengan benar. Persembahan terbaik. Ya. Terima kasih Mas Toto. Luar biasa perbincangan hari ini. Sobat elektoral, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan di podcast yang kita cintai ini. Tapi tentu ini tidak mungkin bisa memuaskan, perbincangan ini tidak mungkin bisa memuaskan kita semua. Jadi memang ini memantik kita untuk terus belajar, ya, membaca, melihat. Dan kalau dalam bahasanya Mas Toto tadi itu mengambil ibroh ya. Jadi kalau Mas Toto ini kan selalu begitu. Jadi mengambil filosofi dari semua kejadian. Tadi mencontohkan misalnya ada filosofi kenapa kita harus pakai masker, ada filosofi kenapa kita harus menjaga jarak, kenapa harus cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks kita sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai pemilih, tentu harapan tadi yang disampaikan oleh Mas Toto adalah harapan kita bersama. Nah, mudah-mudahan ke depan cita-cita reformasi kita yang kita kawal di tahun 1999 itu benar-benar bisa terwujud demi kesejahteraan rakyat bersama ya. Terima kasih Mas Toto sekali lagi, mohon maaf. Terima kasih matur sembah nuwun. Waktu istirahat jenengan harus kita ganggu untuk diskusi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk amin. Semua pemirsa. Saya Khairul Umam. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika dalam memandu ada kurang dan kesalahan dalam mengambil diksi maupun istilah-istilah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.